dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Kau berikan hidupmu bagiku, bagi kemuliaan-Mu. Sekarang kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Amin. Yes. Besar anugerah-Mu, ajaib perbuatan-Mu, yang tak Kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akan-Mu, akan kebaikan-Mu. Amin. Hidup baru Kau beri, Kau telah ubah ratapku jadi tarian. Hapus segala dosa dan masa laluku. Kini ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagi-Mu, bagi kemuliaan-Mu. Sekarang kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagi-Mu, bagi kemuliaan-Mu. Sekarang kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagi-Mu, bagi kemuliaan-Mu. Sekarang kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari mulai mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Haleluya Yesus. Bangun hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Berterima kasih untuk pengorbanan Tuhan yang luar biasa di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami menikmati pengorbanan yang membawa keselamatan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Syukur, syukur, syukur. Terima kasih. Haleluya. Syukur, terima kasih. Syukur, terima kasih. Syukur, terima kasih. Terima kasih Tuhanku.
mau menyembah Engkau, Allah yang agung. Kami mau memuji, memuliakan Engkau, Allah yang agung pagi hari ini. Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Puji Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan yang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung, Kaulah pemilik Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku ya Tuhan, dalam tangan-Mu penebus Yesus Kristus Tuhan. Amin. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Mari sambil bangkit berdiri, sama-sama katakan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia Daud berkorban bagiku. Selamatkan setiap kami Tuhan, selamatkan jiwaku. Dia Tuhan yang berkorban untuk menyelamatkan setiap kita. Karena itu pagi hari ini pastikan kita senangkan Tuhan lewat pujian kita. Amin. Imam besar yang maha agung, Imam besar maha agung, Kaulah pemilik setiap kehidupan kami Tuhan. Amin. Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan. Haleluya. Sujud di depan tahta-Mu, biar Engkau taklukkan setiap kehidupan kami. Ambil alih hati, pikiran, perasaan kami pagi hari ini untuk memuji Engkau Tuhan. Ya. Terima kasih Tuhan. Tidak ada satupun yang luput dari karya kasih Tuhan. Ya, pagi hari ini semua kami menikmati keselamatan yang Kau kerjakan Tuhan. Ya. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia Daud berkorban bagiku, maka jiwaku memuja-Mu Tuhan. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna
Engkau mengangkat tangan-Mu, Engkau yang menikmati pertolongan Tuhan. Bolehkah Engkau mengangkat tangan-Mu, kita beri penghormatan yang setinggi-tingginya bagi Allah kami. Kami menikmati keselamatan yang Tuhan berikan lewat pengorbanan yang luar biasa. Setiap darah yang tercurah bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami tidak mampu membalas bahkan dengan semua yang kami miliki Tuhan. Pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Engkau Allah kami yang layak disembah. Engkau Allah yang layak terima pujian, hormat, kemuliaan. Karena itu pagi hari ini segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan kami, Allah kami, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Puji Tuhan, haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 puji Tuhan, haleluya, haleluya, mari angkat tanganmu. Sungguh besar Kau Yesusku, segenap hatiku menyembah-Mu. Amin. Menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar. Lagi katakan, segenap jiwaku memuji-Mu. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Engkau Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar. Lagi katakan, segenap jiwaku menyembah-Mu. Amin. Sungguh besar Engkau Tuhan. Yesusku, segenap hatiku menyembah-Mu.
sangat bersyukur, berterima kasih buat segala kebaikan-Mu bagi kami. Hingga pagi hari ini lagi kalau kami ada di tempat ini, kami boleh kuat, kami boleh sehat, kami boleh bernafas dengan bebas. Kami yakin ini semua karena kasih setia Tuhan bagi kami. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan bagi kami. Kami sangat bersyukur dan kami bangga punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Karena penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sangat-sangat sempurna dan ajaib. Itulah sebabnya pagi hari ini Tuhan, kami patut bersyukur, berterima kasih karena anugerah-Mu yang besar bagi kami. Saat ini Tuhan, kami beribadah kepada Tuhan karena hari ini kami memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami menyadari siapakah kami ini, tetapi Engkau sudah menebus kami dengan harga yang mahal. Haleluya. Sehingga kami boleh diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan bagi kami. Tidak ada kata yang lebih indah yang kami dapat persembahkan kepada-Mu di pagi hari ini, selain kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik, Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau hebat bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan pagi hari ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami menyerahkan acara ibadah ini dari awal, pertengahan sampai selesai dengan tidak kurang satu apa. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus akan bekerja di tengah-tengah acara ibadah pada pagi hari ini. Sehingga benar-benar Tuhan, ketika Roh Kudus bekerja di tengah-tengah acara ibadah pada saat ini, kami menikmati kebebasan yang daripada Tuhan boleh menjadi bagian kami. Dan kami boleh bebas untuk memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Sehingga Tuhan, lewat pujian dan penyembahan yang kami naikkan ke hadirat-Mu, itu boleh naik bagaikan dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan kami percaya itu boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Dan kami yakin Engkau akan bertakhta di atas puji-pujian kami pada saat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Semua yang akan mengambil bagian dalam acara ibadah pada pagi hari ini Tuhan, Engkau kuduskan, Engkau urapi semua di dalam nama Yesus. Sehingga lewat pelayan-pelayan yang ada Tuhan, kami boleh menikmati Tuhan, kuasa Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan di tengah-tengah acara ibadah pada saat ini. Sehingga benar-benar Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, Engkau akan memberkati roti makanan kami, Engkau akan memberkati air minuman kami, dan segala penyakit akan dilalukan oleh Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Umat-umat-Mu yang dalam perjalanan, tibakan mereka di tempat ini dengan tidak kurang satu apa. Biar sama-sama kami boleh memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang mau Tuhan mengganggu konsentrasi kami untuk kami mau beribadah kepada Tuhan, kami memuji Engkau Tuhan. Kami sehati pada saat ini, kami tolak semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan, kami boleh menikmati kebebasan lewat Roh Kudus yang Kau beri bagi kami semua. Terima kasih Bapa yang baik. Kami membuka acara ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat dan kekasih jiwa kami. Semua yang diberkati, mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi selamat pagi buat kita semua. Selamat kita bertemu dan selamat kita memuji Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Kami menyampaikan selamat datang kepada keluarga besar Sumam Pauloing dari Jakarta, dari Gorontalo. Saya lihat ini lengkap bersama dengan saudara-saudara yang lain. Sekali lagi kami sampaikan selamat datang. Dan pagi hari ini kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Amin. Haleluya. Karena cuma karena dengan kemurahan Tuhan kita boleh ada pagi hari ini. Untuk itu saudaraku sekalian, saya ingin menyapa Bapak Ibu saudara-saudara sekalian pada pagi hari ini. Apa kabarmu pagi hari ini? Luar biasa, sebab Yesusku dahsyat, hebat, dan luar biasa. Haleluya. Saya undang kita berdiri semua. Haleluya. Haleluya. Supaya bebas. Immanuel, Tuhan bekerja, Tuhan bekerja, Tuhan bekerja. Amin, amin, amin. Haleluya. Kita akan meninggikan Tuhan pagi hari ini. Karena kalau kita tidak kuat, sehat, tentunya kita tidak ada di tempat ini. Haleluya.
Haleluya. Makanya pagi hari ini layaklah kita katakan oleh darah anak domba kita boleh bernafas bergerak. Ya, amin. Kita dimerdekakan Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Oleh darah anak domba. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, haleluya, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang dimurahnya, karena telah dilemparkannya para pendakwa. Sekarang telah tiba, haleluya. Sekarang telah tiba, amin. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang dimurahnya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darahnya, amin, domba, oleh kesaksian kita, haleluya, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, haleluya, oleh darah anak domba, amin, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada, lagi katakan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan, amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Yesusku luar biasa, 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 amin. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, amin, 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 puji Tuhan, amin, haleluya, amin, 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 puji Tuhan, amin, haleluya, amin, 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 haleluya. Yesus kita luar biasa. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh Engkau dahsyat, hebat dan Haleluya. luar biasa. Haleluya, puji
Terima kasih Yesus. Kami menikmati anugerah keselamatan dari Tuhan. Kami ditebus, kami diampuni. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sejauh timur dari barat, Amin Tuhan. demikian jauh Engkau membuang dosa pelanggaran kami Tuhan. Tidak Engkau mengingat-ingat akan pelanggaran kami Tuhan. Engkau jadikan kami berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Besar kasih-Mu Tuhan. Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih untuk pengampunan yang Tuhan berikan bagi kami. Ya Yesus. Terima kasih. Mari semua yang menikmati pengampunan Tuhan, naikkan pujian ini. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Ya, tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Terima kasih Tuhan. Amin. Jauh
Bapak Gembala. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Karena kasih-Mu kami ada. Karena kasih-Mu kami berhimpun dalam persekutuan ini. Oleh karena Engkau mengasihi kami, Engkau memberikan kami kesempatan untuk beribadah dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan di mana kami boleh selalu menikmati betapa Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat persekutuan yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan terus bekerja, bekerja dan bekerja untuk kami terus menikmati Tuhan, memahami bahwa Tuhan rancangan-Mu adalah rancangan yang indah bagi kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan bagian dari firman Tuhan. Firman-Mu adalah terang bagi jalan kami, kekuatan yang menopang hidup kami. Bahkan firman Tuhan adalah keselamatan kami. Kami bersyukur menyambutnya dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bersyukur hari ini saya boleh melihat wajah-wajah yang diberkati Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Boleh berjumpa dengan keluarga besar Sumampo Loing. Haleluya. Kemarin semua kami baru tiba. Yang dari Jakarta, dari Gorontalo, kami suami istri dari Bali. Tadi malam jam 7 baru tiba dengan perjalanan yang sangat-sangat melelahkan. Saudara-saudara, ya. Saya bersyukur karena kami dinyatakan sehat. Haleluya. Ya. Orang yang baru datang ini semua kami dinyatakan sehat. 2 kali rapid test atau swab antigen. Ini yang mendebarkan banyak orang dalam perjalanan. Tidak mudah. Saudara-saudara. Saya pun hampir kecewa di Bandara Ngurah Rai Bali kemarin. Sudah bawa surat keterangan antigen negatif. Petugas masih, Pak, kenapa ini begini? Saya bilang, apa Bu? Ternyata dia mau cari ada kotak putih yang ada tanda betul-betul kita negatif. Saya baru keluarkan itu, baru dia percaya. Hampir tidak dicap, di stempel. Saudara-saudara, tapi puji Tuhan, kesimpulannya kami sehat. Haleluya. Sebelum masuk pemeriksaan di Kimia Farma Tondano, kami berdoa di mobil. Tuhan, hasil kami negatif. Begitu selesai, Bapak Ibu hasilnya negatif. Di Bali ada beberapa tempat yang juga harganya bervariasi. Ada yang 270, 250, 170, dan ada yang 95.000. Nanti kami tahu ini di bandara. Waktu kami datang ke bandara tanya mau swab antigen. Di situ Pak ada. Kantor bandara ini ada. Harganya 170. Tapi di luaran sana juga ada drive-thru.
Itu 250 sampai 270. Lalu kami ditanya, Bapak sudah punya tiket Lion? Sudah. Kebetulan Pak, Lion ada pelayanan, tapi di lantai 3 terminal internasional Ngurah Rai. Itu kami harus jalan jauh sekali. Saya tanya istri saya, siap jalan? Siap. Haleluya. Ternyata istri saya juga, saya tes juga. Siap. Kami jalan bergandengan tangan menyusuri lorong yang gelap. Karena terminal internasional sepi, tidak ada orang, cuma satpam. Tempat yang begitu besar, yang tadinya ramai luar biasa. Sekarang penerbangan internasional ke Bali semua ditutup, tidak ada yang masuk. Kami harus jalan naik ke lantai 3 dan ternyata di sana kami di antigen. Selain hasilnya negatif, harganya 95.000. Luar biasa pengaturan Tuhan bagi kami. Ya, satu malam kami dihandle oleh panitia, malam kedua kami dihandle oleh keluarga Ibu Nancy, bahkan mengantar kami sampai di bandara. Saudara-saudara, kami diberikan fasilitas yang sangat luar biasa. Kami diperhatikan oleh keluarga ini walaupun hanya 1 hari, ya, 1 malam saja. Ibu Nancy harus ngebut karena salah dia jam mengantar kami, ya, mepet sekali waktu kami di bandara. Begitu sampai Makassar, penumpang semua harus turun. Begitu turun kami jalan menyusuri bandara Makassar itu. Begitu boarding langsung Manado, langsung. Tidak sempat ke toilet, tidak sempat minum, kami langsung naik pesawat lagi. Saudara-saudara, saya tidak memikirkan saya, tapi saya memikirkan istri saya. Ternyata dia kuat, dia sehat. Lihat dia tersenyum hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan baik bagi kita. Yohanes 3 ayat 16. Mari kita baca bersama-sama ayat ini di hari Paskah 2021. Saudara-saudara, momentum perayaan 100 tahun GPDI, karena ternyata 2 keluarga misionaris yang datang dari Amerika ini, mereka mendarat di Bali tanggal 21 bulan Maret tahun 1921. Jadi 21321, ya, itu momentum yang diambil oleh Majelis Pusat. Mari kita baca bersama-sama ayat ini dengan suara nyari. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan amin, silakan duduk. Puji Tuhan. Perjuangan kami menghasilkan kami dapat Alkitab yang baru. Dua Alkitab, suami istri. Jadi di sini tidak ada Alkitab seperti kami. Isinya sama, hanya tulisannya di luar berbeda. Alkitab 100 tahun GPDI 1921-2021. Ada di sini pengakuan iman juga dan sejarah singkat GPDI. Yang kedua, saya dapat pin. Pak Rudi bilang tadi, Om kayaknya jadi dari Jerman kelihatan. Haleluya. Dan memang kami ada mirip-mirip Jerman juga. Kalau Pak Rudi lain, mereka memang dari Tionghoa. Kalau Tionghoa beda, orang-orang Tionghoa paling gampang dicopet. Caranya mudah, kita cerita saja, cerita lucu, dia ketawa, matanya hilang, dompet langsung diambil. Tapi kami dari Jerman lain.
Haleluya. Ya. Jadi PIN ini 100 tahun GPDI. Kalau Anda mau tunggu momentum berikutnya, Anda harus tunggu 100 tahun lagi. Karena itu puji Tuhan, kami sudah berencana dari tahun lalu. Tuhan tolong, kerinduan kami akan ikut di Bali. Tetapi ketika panitia mengatakan hanya 300 orang, pupuslah harapan kami. 1 bulan sebelum pelaksanaan, panitia telah memberikan edaran hanya 300 orang. Karena di Bali itu selain pemerintah, gubernur, Kapolda Bali, di sana ada istilah gugus tugas COVID dan ada lagi yang namanya Badung, kalau tidak salah ya. Itu pemangku adat Bali. Mereka menentukan boleh atau tidak. Nah, mereka yang mengeluarkan rekomendasi hanya 250 sampai 300 orang. Ya, harapan untuk ikut tentu hilang. 2 minggu sebelum acara kami dapat edaran di WA yang diizinkan 700 orang. Saya telepon sekretaris umum panitia, Pendeta Novi Maki. Kebetulan kami berteman. Pak Novi bagaimana? Om mau datang, silakan. Ini, tapi Om mesti buka aplikasi. Saya bilang saya orang desa, tulisan aja nggak bagus. Ketawa dia. Oke Om, saya nanti daftarkan di online. Begitu selesai, barcode saya dikirim. Ah, puji Tuhan. Tapi sebelum barcode saya dikirim, kami juga harus kirim barcode kami dari sini. 2.700.000 pendaftaran untuk 2 orang. Setelah itu masuk, langsung barcode yang dikirim. Siap Om, kami layani. Dan puji Tuhan, saudara-saudara, ya, 2 hotel yang digunakan di sana. Hotel Westin, ya, itu hotel ini bintang 5A dan itu kegiatan-kegiatan internasional dilaksanakan di sini di Nusa Dua Bali. Dan ada 1 hotel Melia di sampingnya yang 4 bintang. Saya sudah beritahu, Westin itu cuma khusus majelis pusat dan majelis-majelis daerah. Saya ditanya, apa jabatannya Pak? Komisi Pusat Penginjilan, yang penting ada pusatnya, saudara-saudara. Tiba-tiba kami dapat di Westin, saudara-saudara. Ya, luar biasa ini. Di samping kami ada MP. Pendeta Firidas da Costa kamar sebelah kami. Ya, Pendeta Martin Tumimomor sedikit ke sana lagi. Itu jajaran MP. Pak Pendeta Brandul Lumatau juga di sekitar kami, bendahara umum majelis pusat. Lalu kemudian di situ ada komisi pusat, namanya Pendeta VG Mamentu, suami istri. Haleluya. Hampir istri saya tidak mau pulang karena kamar mandinya lebih besar dari ini. Bisa lari-lari di dalam. Makanya kita membangun kamar hotel di sini. Haleluya, puji Tuhan. Ini Paskah. Paskah ini mengingatkan pembebasan orang Israel dari Mesir. Waktu Tuhan mau melepaskan mereka dari Mesir, ada syarat. Malaikat maut akan datang membunuh anak-anak sulung. Anak-anak sulung, baik manusia maupun binatang. Maka bagi orang Israel disembelilah domba Paskah. Lalu kemudian ada lambang yang harus atau tanda identifikasi yang harus dipasang di setiap rumah tempat tinggal orang Israel. Di ambang pintu dan jenang pintu harus dioles dengan darah anak domba. Kalau malaikat maut datang, ketika dia melihat ada tanda darah, dia melewatinya. Makanya Paskah itu artinya dilewati, melewati. Itu Paskah artinya. Paskah itu artinya melewati. Ada tanda di sini.
ada darah di sini. Makanya malaikat maut tidak dapat masuk ke situ. Dia hanya melihat rumah-rumah yang tidak ada tanda darah ini. Itulah awal Paskah. Lalu setelah itu Paskah ini kemudian dijadikan hukum wajib atau wajib hukumnya di Israel untuk dirayakan. Itu hari raya pertama dari 3 hari raya besar orang Israel, Pentakosta dan Pondok Daun. Saudara-saudara, betapa pentingnya hari ini bagi orang Israel. Karena itu mereka dibebaskan dari kebinasaan, kematian anak-anak sulung. Kalau saja istri saya hidup di zaman itu, dia salah satu yang jadi korban karena anak sulung. Untung saya anak keempat, luput. Lalu kemudian ini dihubungkan dengan nubuat penyelamatan bangsa-bangsa melalui darah anak domba. Kita ada di gelombang kedua ini. Kita dibebaskan dari hukuman kebinasaan. Yang percaya kepadanya tidak binasa. Yang percaya kepada siapa? Kepada Yesus yang adalah anak domba Allah. Yohanes mengatakan, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudara-saudara, ini inti. Dosa tidak dapat dibereskan dengan apapun di luar dari pengorbanan Yesus. Karena itu kita diampuni karena darah Yesus. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa. Siapa yang tidak berdosa? Semua orang berdosa. Saya berdosa, saudara berdosa, kita semua berdosa. Tapi syukur Tuhan datang dalam konsep ayat yang kita baca hari ini. Kasih-Nya yang besar. Ini inti dari kekristenan, kasih. Inti dari gereja, kasih. Dia datang dengan kasih karena Tuhan mengasihi. Tidak ada lagi orang yang bisa meluputkan orang-orang ini, bangsa-bangsa ini dari kutuk dosa. Makanya dia datang. Tapi kedatangannya bukan lagi untuk orang Israel, tapi dia datang untuk bangsa-bangsa, termasuk bangsa Indonesia, termasuk orang Rerer, orang Eris, termasuk kita semua. Dia datang untuk kita. Tapi saudara, saya ingin membawa kita pada penjelasan tentang konsep kasih yang diberikan Tuhan kepada kita, yang berbeda dengan macam-macam bentuk kasih yang ada di dunia. Karena itu ada istilah kasih phileo, kasih eros. Ya, phileo itu adalah kasih kepada sesama kita. Ketemu di mana-mana karena sama-sama orang Rerer. Hai, shalom. Tapi begitu orang Jawa lewat, enggak. Kasih kita terbatas karena hubungan kita satu kampung. Phileo itu namanya. Ada kasih storge. Kasih papa terhadap anak. Kasih opa terhadap cucu-cucunya. Kasih dalam keluarga. Tapi ada juga kasih eros. Kasih eros. Kasih hawa nafsu. Kasih ini sifatnya habis manis,
sepah dibuang. Orang makan tebu, ambil manisnya, sepahnya dibuang. Itu kasih eros sifatnya seperti itu. Makanya ketika manisnya sudah diambil, dia nyanyinya lain. Pigi jodeng dia, pigi jodeng dia, pigi jo saya. Ya tak? Ini kasih eros, saudara-saudara. Karena manisnya sudah diambil, sepahnya dibuang. Tapi kasih yang dibahas di sini, dibicarakan di sini bukan kasih seperti itu. Kasih ini sifatnya agape. Kasih yang rela berkorban. Saudara-saudara, lihat Yesus berkorban. Tadi pagi saya membaca Alkitab, Matius pasal 26, 27. Ternyata Yesus itu dijual bukan cuma dengan kata-kata. Kalau sekarang kata-kata tidak lagi penting. Sekarang yang penting sekarang jari-jari. Ada amin? Saudara, orang bisa menjual hanya dengan satu telunjuk saja. Saudara. Sudah viral. Ini lebih dari bom atom ini. Saudara. Hanya dengan ini. Ketua Umum Majelis Pusat menghimbau kami hamba-hamba Tuhan, jaga jari-jarimu. Media sosial, pertentangan, persaingan, saling menjelekkan hanya dengan ini. Agape adalah kasih yang rela berkorban. Cara pengorbanan Yesus itu beda. Saya nonton di televisi, seorang ibu menganiaya ibu yang lain karena dia membela suaminya dihina oleh perempuan ini. Dia berjuang karena mengasihi suaminya, dia aniaya orang yang menjelekkan, menghina suaminya. Ada nilai kasih di sini? Ada. Tapi kasihnya bersifat fileo. Tapi Yesus tidak. Dia membela orang yang terjatuh. Dia membela orang yang berdosa. Dia mengangkat orang-orang yang hina. Karena itu beda kasih ini. Pengertiannya beda, konsepnya juga beda. Kehebatan si ini yang mampu mengcover seluruh strata kehidupan manusia. Mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, mau dia orang susah, orang berpangkat, orang rakyat jelata, berpendidikan, bodoh. Semua terbuka dalam kasih Kristus. Kasih-kasih yang kita bicarakan tadi itu semua terbatas. Saya dapat fasilitas di Bali karena sikumnya teman saya. Saudara-saudara, ini perbedaan. Kasih yang rela berkorban. Haleluya. Haleluya. Mau berkorban? Ini sedikit suaranya, tidak bersemangat ya. Memang kalau bilang orang mau terima sesuatu, semangatnya begitu hebat. Oh dapat bantuan ini, waduh bersemangat. Tapi kalau bilang mau berkorban, sepi. Ada amin? Mau rela berkorban? Nah,
Puji Tuhan, mulai terbuka ini. Anda duduk di bus, tiba-tiba datang orang yang sudah lanjut usia, tidak dapat kursi. Anda mau berkorban? Perjalanan setengah jam. Saudara, ini tidak mudah. Ya, ini konsep kasih Tuhan ini berbeda dengan kasih kebanyakan orang. Rela berkorban. Mari kita lihat satu bentuk kerelaan Yesus dalam berkorban. Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua. Mulai ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Seorang rekan pendeta, maaf saya tidak menjual mendiskreditkan pendeta. Sesudah acara dia marah-marah. Setelah diselidiki kenapa dia marah, dia sendiri akui. Tadi waktu nama saya dipanggil naik di mimbar, gelar saya tidak disebut. Marah dia. Dia panggil MC. Dia bilang, bro, lain kali jangan begitu ya. Kenapa? Tadi kamu panggil undang saya, itu gelar saya tidak kamu sebut. STH-nya ketinggalan. Tidak disebut. Marah banget. Kita mengejar atribut di dunia. Siapa kita? Tapi Yesus melepaskan atribut. Kesetaraan dengan Allah itu tidak harus dia pertahankan. Banyak orang kalau marah, kamu tidak tahu siapa saya. Dan tahu siapa ini? Atribut. Makanya tadi saya teruskan, saya membaca Alkitab tadi ketika sampai masuk di Matius pasal yang ke-26, 27. Ternyata Yesus bukan cuma dijual dengan kata-kata, tapi sudah lihat, sudah baca dalam Alkitab, dia diludahi di wajahnya. Diludahi di wajahnya. Ada yang rela di sini? Tampar boleh, silakan. Tapi kalau diludahi di wajahnya, kalau mereka yang meludahi itu pas di zaman pandemi Corona 19 ini dia, Yesus pasti sudah kena corona. Karena berjangkitnya wabah ini, makanya kita semua ditutup nih, wajah, mulut kita. Orang datang meludahi wajahnya. Saudara, waktu saya sampai pada pembacaan ini, saya merenung betapa Yesus itu hebat. Kenapa? Dia tidak membalas. Kasih itu tidak dalam konsep membalas. Katakan amin. Kalau Anda direndahkan orang, jangan membalas. Katakan amin. Saya juga belajar. Ya, mari kita semua belajar. Siapapun kita, belajar.
Karena itu Tuhan berikan kita kesempatan di dunia ini untuk belajar bagaimana kekristenan, bagaimana jadi orang Kristen. Alkitab berkata, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kalimat yang sangat mengerikan. Tapi tewaskan kejahatan dengan haleluya. Amin. Tewaskan kejahatan dengan kebaikan. Kenapa saya bilang ini mengerikan? Karena ini susah untuk dilakukan. Tidak mudah untuk melakukan. Ketika kita dihina, kita membalas dengan senyum. Oh, susah. Tapi ini bagian dari konsep kasih yang ada pada Kristus untuk kita. Dia menebus kita dari dosa, oke. Tapi kasih ini adalah kasih ketika berkorban, mukanya diludahi orang. Alkitab tidak ada catatan sedikit pun kalau Yesus itu membalas. Dia bisa menurunkan malaikat itu beberapa pasukan hanya untuk membela dia. Tapi itu tidak dimanfaatkannya. Dia rela. Dia tidak membalas supaya kita selamat. Amin. Amin. Supaya kita selamat. Supaya kita dibebaskan. Supaya kita diampuni. Supaya kita ditebus. Supaya kita dimerdekakan di dalam Tuhan. Ini Paskah. Ketika Tuhan menyelamatkan kita dari kutuk dosa hanya karena kasih. Saya ulang-ulangi. Kasih dalam konsep Alkitab 1 Korintus pasal yang ke-13 mulai ayat 4. Kasih itu sabar. Katakan bersama-sama, 2, 3. Sama-sama dengan suara nyaring. 2, 3. Iya. Kasih itu sabar. Ternyata tidak mudah, saudara-saudara ya. Mau sabar itu tidak mudah. Di Rapid kami harus masukkan. Untung sebelum berangkat kami sudah download aplikasi HAC. Ya. Identifikasi kami semua masuk di sini. Dari mana mau ke mana itu sangat rinci. Dari provinsi mana, kabupaten mana, kecamatan mana, desa mana. Yo alamatnya jelas. Dari Bali kami harus mengisi itu, asal dari Bali itu, ya. Di Bali kabupatennya apa, kabupaten kotanya apa, Denpasar, Denpasarnya apa, selatan, utara, timur, saya tahu selatan. Alamatnya di mana? Saya tidak tahu kecamatannya. Tulis aja Pak, hotelnya. Terakhir, Prana, Villa. Tulis. Tadi malam banyak orang tidak sabar karena kami dicegat di pintu keluar, harus menyelesaikan ini. Tidak boleh keluar kalau tidak diselesaikan. Ada 2 pilihan, melalui HAC, ada juga yang manual tulis tangan. Bingung orang-orang tadi malam. Ada yang sudah tidak sabar mau keluar. Karena itu sudah tidak mudah kalau kita sudah berbicara tentang bagian ini. Ini baru satu bagian dari apa yang jadi rangkaian tentang kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan seterusnya. Baru satu saja, banyak orang sudah tidak lolos di sini. Kasih itu sabar. Haleluya. Haleluya. Sabar menanti waktu Tuhan. Kami berdoa, Tuhan,
Kalau Tuhan berkenan, Tuhan buka jalan. Semua dibuka jalan oleh Tuhan. Betul, saudara. Terima kasih buat jemaat, doanya, doinya. Terima kasih, saudara menopang kami dalam pelan. Semua diatur oleh Tuhan. Ada waktu ini. Kami hanya melihat, kalau memang tidak, jangan memaksakan diri. Yang paling menentukan adalah ini, tes kesehatan kami. Waktu berangkat ada orang kasih tips. Kalau mau antigen minum madu sama minyak kayu putih. Tapi waktu mau pulang ke Bali tidak ada madu. Cuma ada Yesus yang ajaib. Anda mau pakai apapun. Alkitab berkata bersama Tuhan kita lakukan perkara besar. Saya melihat dari satu bagian ke bagian yang lain. Tuhan menolong, Tuhan tolong. Tuhan tolong. Sampai kami mengerti. Tapi ini kami harus lakukan dengan kesabaran. Saudara-saudara sekalian. Karena itu kasih itu adalah sabar. Kasih itu adalah murah hati dan seterusnya dan seterusnya. Saya tidak usah membahas. Hanya satu saja. Sabar. Sabar menanti waktunya Tuhan. Tuhan hari ini belum ada jawaban, mungkin besok. Ya, mungkin minggu depan, mungkin tahun depan. Saya menunggu jawaban Tuhan, berdoa untuk satu sepeda motor 13 tahun baru dijawab Tuhan. Kalau Tuhan menjawab, saudara-saudara, saya dapat 3 motor semua gratis. Ini cara Tuhan menjawab. Jangan mendahului Tuhan. Kalau memang belum waktunya, saya Tuhan. Saya perlu kendaraan Tuhan untuk masuk ke pedalaman Parentek. Kami jalan kaki 22 kilo. Dari situ saya sudah berdoa. Saya sudah dimutasi, sudah keluar dari sana, belum ada jawaban. Saya bersabar. 13 tahun. Seorang hamba Tuhan dari Pulau Jawa datang. Telepon, jemput saya di Bitung, naik Kambuna. Begitu saya lihat itu naik tangga, saya mendekat ke tangga. Ngana so datang? Iya om. Kamu cari sepeda motor, saya bayar. Waduh, saya langsung meluncur ke Manado. Sampai Manado, dapat motor saya cari. Mereka sedang rapat majelis pusat di Telap, di Terapung. Saya datang, sudah dapat. Sudah om, berapa harganya? Sekian. Sebentar ya. Begitu saya, kamu ke ruangan sana. Saya datang ke ruangan itu, langsung uangnya diambil. Karena pecahan 50.000 banyak sekali saudara-saudara. Sampai saku celana saya 2 itu harga motor. Gratis. Kalau Tuhan menjawab, luar biasa, bersabar. Haleluya. Saya bersabar. Jabatan itu saya bersabar. Nggak pernah kejar-kejar. Saya kenapa? Enggak. Bersabar. Tuhan yang tahu. Sabar. Aduh. Kalau saya mau bahas satu persatu, pulang jam berapa kita ya? Oke. Inilah kasih Tuhan untuk kita. Dia rela berkorban. Dia mau menerima kita apa adanya. Sulit ini menerima kita apa adanya. Banyak rumah tangga hancur sekarang. Imam besar Masjid Istiqlal Jakarta dalam sambutannya, 40% kasus perceraian di Indonesia terjadi pada keluarga muda. Keluarga muda bukan keluarga tua, keluarga muda baru menikah beberapa saat. Kenapa?
Dia menyebutkan salah satu indikasi. Karena kita tidak dibekali dengan nilai-nilai yang bersifat agama yang benar. Luar biasa, saudara. Ketika dia sambutan, orang tidak berhenti tepuk tangan. Kami tidak berhenti tepuk tangan di ruangan itu. Yang hanya ada 700 orang peserta. Presiden kita, Menteri Agama, memberikan sambutan walaupun virtual. Tapi ini presiden pertama yang menyebutkan gereja Pantekosta di Indonesia. Haleluya. Bangga saudara-saudara sekalian. Nilai-nilai ini harus kita miliki. Apa nilai itu? Nilai kasih Tuhan. Yang banyak merusak ketika kita kehilangan kesabaran. Jemaat gak sabar terhadap gembala, gembala tidak sabar terhadap jemaat dan sebaliknya. Orang tua tidak sabar terhadap anak-anak, anak tidak sabar terhadap orang tua. Pemerintah tidak sabar terhadap masyarakat, tidak sabar, kehilangan kesabaran. Dan kalau saya mau lihat ini, kita mau cermati ini, kenapa ayat ini muncul, Yohanes 3 ayat 16. Karena situasi ini orang-orang hidup semua tanpa kasih, termasuk para rohaniwan, para majelis gereja telah kehilangan kasih, telah kehilangan kepedulian terhadap sesama. Yang dikejar itu adalah posisi, jabatan, kedudukan. Yang saya katakan saudara-saudara, ada 3 posisi penting di Israel. Menjadi imam besar, imam-imam, dan tua-tua Israel. Karena mereka akan duduk di majelis Sanhedrin untuk menjadi petinggi. Dan mereka senantiasa bertanggung jawab dalam hukum, bidang hukum. Peradilan tertinggi Israel adalah majelis Sanhedrin. Karena itu mereka mulai terkotak-kotak dengan mewakili kota-kota ini. Farisi, Saduki, kaum Zelot. Itu semua mereka mulai duduk di situ dan mau mengejar status, sementara Yesus melepaskan status. Walaupun dalam rupa Allah, tapi tidak mempertahankannya. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kenapa dia lakukan ini? Inilah pengorbanan. Yesus mau berkorban supaya kita diselamatkan. Haleluya. Tuhan menolong kita di Paskah ini. Kita merenungkan ini. Dan kasih ini adalah bagian yang dia impartasikan kepada kita. Haleluya. Kepada saya, kepada saudara. Dia memberikan kasih ini, mengimpartasikan ini. Kasihnya ini dia berikan kepada kita, supaya kita hidup dalam kasihnya. Kalau kita hidup dalam kasihnya, kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Paskah 2021 adalah Paskah yang mengingatkan kita betapa Tuhan mengasihi kita. Katakan amin yang percaya. Begitu besar kasih Allah. Karena itu saudara, di saat orang-orang kehilangan kasih, maka ayat ini muncul dalam dialog Yesus dan Yohanes. Dan biar ini juga menjadi dialog kita, menjadi pembicaraan kita, menjadi topik kita. Kemana kita berada,
biar kita membicarakan, kita melakukan, kita hidup dalam topik ini, kasih Tuhan. Kalau kita kehilangan kasih, jemaat Efesus ditegur oleh Tuhan, bertobat. Betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kejatuhannya apa? Karena mereka telah kehilangan kasih. Tuhan sangat mengasihi kita. Haleluya. Puji Tuhan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Terima kasih Tuhan. Dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Kasih dari surga. Haleluya. Kasih Mari saya mengundang dari surga para pelayan memenuhi sama-sama mengelilingi meja perjamuan. Ingat kasih Tuhan, kasih yang indah dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah, mengalir Mari jemaat kita berdiri. Haleluya. Mari jemaat kita berdiri semua. Haleluya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai. Mari angkat tanganmu dan minta Tuhan memberikan kembali kasih ini. Mengalir kasih dari terima kasih. Bersyukur, berikan kami kesempatan untuk menikmati kasih-Mu yang ajaib. Hari ini kami menghadap perjamuan Tuhan, makan sehidangan dengan Tuhan melalui roti dan anggur yang adalah darah-Mu. Berkati Tuhan makanan minuman ini, memberikan manfaat bagi kami. Kami mengingat kematian Tuhan,
Engkau mati sebagai bentuk pengorbanan-Mu bagi kami, untuk menyelamatkan kami, untuk membebaskan kami, untuk memberi kami kemenangan, untuk menjadikan kami sehat, kami kuat, kami ada di dalam Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kami buka hati bagi-Mu, kasih-Mu terus mengalir dalam hidup ini, dan biar kami juga akan hidup dengan kasih Kristus. Berkati perjamuan ini, berkati Tuhan ketika kami makan dan minum tubuh dan darah-Mu yang dilambangkan oleh roti dan anggur ini. Haleluya, kami percaya Mu mengalir jadi bagian kami. Kami para pelayan dipakai Tuhan untuk melayani hari ini. Ampuni kami Tuhan, kuduskan kami, sucikan kami. Kami layak, kami berkenan kepada Tuhan. Bersyukur kami menyambut perjamuan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Mari kita menerima pelayanan ini. Kasih-Nya, ingat kebaikan. Haleluya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia ada pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Jemaat yang sudah dapat pelayanan, mari silakan berdiri menyanyi nyanyian ini. Ingat kasih-Nya, haleluya. Ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit,
kasih Allah pada kita. Mari angkat roti. Dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan dengan iman sambil bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan makan. Haleluya. Terima kasih untuk tubuh yang disakiti karena kami, tubuh yang menderita karena kami, tubuh yang dikorbankan karena kami. Haleluya. Dicambuk, dipukul, diludahi, dikenakan mahkota duri, ditusuk dengan tombak di lambung. Inilah tubuh Tuhan yang telah memenangkan kami, yang telah memberikan kami kesehatan, kekuatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bangga karena kasih-Mu yang besar. Haleluya. Angkat tempat minuman ini. Dengarkan lanjutan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita bersyukur, kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan diminum. Terima kasih buat darah yang mahal yang dicurahkan karena kami, sehingga kami diampuni oleh Tuhan. Dosa kami dibereskan oleh Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari bersorak bagi Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan. Agungkan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Ajaib Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami percaya Engkau melawat kami hari ini di dalam perayaan Paskah 2021. Kami mengingat kematian Tuhan, pengorbanan Tuhan. Kami mengingat kasih-Mu yang besar yang telah Engkau nyatakan melalui Kristus Yesus Tuhan. Kami yang percaya tidak binasa, tapi kami beroleh hidup yang kekal. Terima kasih, terima kasih. Tidak semua orang menikmati anugerah ini. Haleluya. Kami adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Karena itu Tuhan, ajar kami untuk tidak melupakan kasih-Mu. Dimanapun, dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, biar dalam hidup kami, dalam hati kami, dalam ingatan kami, ada kasih Kristus yang indah. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Terima kasih buat pelayanan perjamuan ini. Kami sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Tidak kebetulan kami ada di sini. Tidak rugi kami ada di sini. Tapi di sinilah kami menikmati berkat-berkat Tuhan yang ajaib. Haleluya. 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 Terima kasih ya Tuhan.
Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Berkati setiap persembahan kami, bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sambil Bapak Ibu semua membawa korban persembahan, kita memuji Tuhan.
memberkati setiap persembahan yang sudah diberikan. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Segala pujian, hormat, kemuliaan, tiada ternilai, salibmu Tuhan, sungguh berharga Engkau bagiku Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan, tiada ternilai, salibmu Tuhan, sungguh berharga Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa kita di sorga, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Kita tetap taat dan setia kepadanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Di dalam surga, diberkati, aku dilimpahi atas semua anugerah Tuhan bagiku. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku, Amin. hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku terima kasih segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas segala anugerah Tuhan bagiku. Amin. Puji Tuhan, kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu yang luar biasa. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi,
Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan.